Tapi di sini kita dituntut kita membuat bonsai itu nggak harus sekali ngawat ataupun bonsai kita minta jadi, itu nggak seperti itu. Yang jelas step by step melakukan pengelosan, pengepresan, tumbuh, dikawat kembali, lalu dipres kembali, dikawat lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channelnya Iwan Bonsai, dan salam beraktivitas tentunya buat kawan-kawan semua di rumah, dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita berkarya tidak harus kita mempunyai skill, dan yang skill yang kita punya kita harus terapkan dan kita harus kita lakukan untuk tiap harinya, ya kan kawan. Nah oke. Untuk kegiatan pagi kali ini kita akan melakukan pengarahan kembali. Ada salah satu jenisnya tumbuhan dari kimeng ya. Nah di sini seperti ini keberadaannya, dia udah nampak gondrong, dan di sini ini banyak sekali yang perlu kita harus kita tangani, karena yang jelas pada dasarnya kita menanam itu nggak cukup hanya satu, kita berbagai macam jenis tumbuhan yang bisa kita olah, kita buat bonsai, lalu kita rawat dan kita bonsai ya kawan-kawan. Jadi kita nggak harus terpaku dalam satu pohon ataupun istilahnya kita pohon kimeng, khusus pohon kimeng tidak. Kita banyak koleksi, semua harus minta ditangani. Jadi tiap pagi kita selalu melakukan aktivitas ataupun kegiatan ya seperti ini. Jadi buat kawan-kawan semangat, selalu beraktivitas. Semoga kawan-kawan semua dimanapun kawan-kawan berada, semoga diberikan kesuksesan dan dimurahkan rezekinya. Oke, nah seperti ini keberadaannya. Ini sudah gondrong dan arahnya pun sudah tidak karuan, dan ini kawat-kawat yang lama. Ini akan kita buka ulang, nanti akan kita kawat ulang. Yang jelas kita akan pengarahan seperti biasa lah ya. Oke, seperti apa untuk hasil akhir setelah nanti kita kawat. Dan untuk ini bonggol kita memakai ibrik ya kawan-kawan. Di sini kita okulasi dengan ibrik. Untuk bonggolnya ibrik kita sambung dengan kimeng. Nah seperti ini. Oke, seperti apa nanti hasilnya, ikuti terus, dan jangan lupa dukung dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya tayangan kami selalu berkembang dan selalu bisa memberikan inspirasi ataupun motivasi buat kawan-kawan. Langsung saja ya kawan-kawan. Pertama kita akan melakukan pemruningan dulu, karena pemruningan ini untuk memudahkan kita mengawat ataupun mengarahkan cabang yang mau kita arahkan ya. Nah, kita pruning dulu. Nah, di sini ini ada tumbuhan asem. Ini asem tamarin ya kawan-kawan. Yang tempo dulu pernah kita buatkan tutorial, kita belah batang. Jadi kita nyemainya cuma hanya diselip-selipkan di pohon-pohon bonsai lain, karena di sini medianya dia sangat porus, jadi untuk kehidupannya dia mudah. Kita akan melakukan pemruningan dulu ya kawan-kawan. Karena di sini setiap kita melakukan wearing, kita harus biasa kita lakukan pruning dulu, karena kita memudahkan untuk gerak ataupun mengawatnya. Karena kalau posisinya enggak kita pruning seperti ini karena sangat susah untuk melakukan pengawatan ya kawan-kawan. Dan mungkin ini nanti banyak yang cabang-cabang yang tidak terpakai nanti akan kita buang. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah setelah kita pruning, melakukan pemruningan, kita dapat separuh. Nah di sini
Yang jelas intinya kalau kita merawat bonsai, terkadang ya ada titik jenuh ataupun kebosanan ya. Kenapa kita mempunyai titik bosan? Kadang-kadang kita berpikirnya tanaman kita kurang subur. Yang jelas untuk perkembangannya pun sangat lambat. Dan sedangkan kita akan melakukan wearing, ini yang paling bosan ya, yang paling bosan ataupun yang paling gan atau malas kita melakukan pemruningan seperti ini. Karena kalau untuk jenisnya kimeng kita harus rajin pruning seperti ini ya kawan-kawan ya. Yang jelas kita memruningnya ini hanya dengan satu-satu seperti ini, karena ya di situ titik kebosanan ataupun jenuhnya ataupun malesnya kita akan melakukan pemruningan. Jadi yang jelas kita harus semangat berinovasi ataupun berkreasi ke depannya supaya merawat bonsai kita menjadi bonsai yang enak dipandang dan bagus ya. Karena di sini yang jelas kita yang paling males kita meruning seperti ini. Oke teman-teman, nah seperti ini setelah kita selesai melakukan pemruningan, dan kita akan melanjutkan ke tahap pengawatan ya. Dan di sini saya tekankan buat khususnya kawan-kawan pemula, di sini kita selalu dituntut ya, ataupun ditekan, yang jelas dituntut untuk sabar, untuk membuat suatu seni karya bonsai. Kita harus dituntut dengan waktu yang sangat lama dan dibutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, jadi buat kawan-kawan pemula, khususnya ini untuk kawan-kawan pemula, mohon maaf untuk senior-senior kami. Bukannya kita di sini untuk mengajari, yang jelas kita ingin berbagi buat kawan-kawan yang tarafnya masih belajar seperti kami. Yang jelas pada dasarnya kita harus dituntut waktu, sabar, dan telaten untuk menunggu ya. Jadi seperti ini, telaten untuk merawat dan nggak ada bosen. Yang jelas nggak ada kita buang titik jenuh ataupun rasa jenuh ataupun bosan ya. Nah di situ, jadi kita membuat suatu seni karya bonsai itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Jadi kita harus dituntut dengan kesabaran yang oke. Seperti apa nanti setelah kita akan lanjut melakukan pengawatan ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Dan untuk gaya ini ada dua ya, twin lah, intinya twin. Nah untuk gaya, untuk kita buat gaya slanting ya, slanting ke kiri teman-teman. Nah seperti ini. Dan untuk sudut pandang sebelah sini, karena di sini sudah ada dimensi untuk stang belakang ya. Nah seperti ini. Jadi kita harus melakukan tahapan step by step awalnya. Nah di situ. Oke, lanjut kita langsung melakukan pengawatan ya. Oke, baik kawan-kawan. Nah seperti ini hasil akhir setelah kita selesai pengawatan ya. Dan untuk susunan rantingnya pun seperti ini. Ini pun nanti masih kita membutuhkan pengelosan dulu dan tetap melakukan pengepresan lagi ya kawan-kawan ya. Jadi di sini kita dituntut kita membuat bonsai itu nggak harus sekali ngawat ataupun bonsai kita minta jadi. Itu nggak seperti itu. Yang jelas step by step melakukan pengelosan, pengepresan, tumbuh, dikawat kembali, lalu dipres kembali, dikawat lagi. Nah seperti itu proses pembuatan bonsai. Jadi kita dituntut membuat bonsai, kita dituntut untuk sabar dan rajin untuk arahkan cabang-cabang yang tidak karuan ya. Nah seperti ini hasil akhir setelah kita pruning dan kita kawat dan kita bentuk ataupun kita pola ya. Oke, semoga kedepannya menjadi bonsai yang kita harapkan, yang kita inginkan ya, subur, bagus, dan enak dipandang. Bahkan kedepannya bisa kita buat jalan-jalan nantinya lah ya. Mungkin kedepannya seperti itu. Setiap kita pembonsai kita harus punya motivasi ataupun semangat
Nah seperti itu. Oke, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania, semangat selalu. Mantap.